Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, balik lagi bersama saya Om Akbar di channel Om Akbar. Dan di kesempatan kali ini saya cuma ingin sharing-sharing ya teman. Sharing-sharing tentang apa sih yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli X-Max. Ini khusus ini ya, buat kalian yang berniat atau berencana mau meminang X-Max, wajib tahu ini. Karena ada beberapa kekurangan yang saya rasakan setelah 1 tahun pemakaian X-Max ini. Yaitu kayak ini ya, yang pertama kayak pengeremannya teman-teman. Pengereman bawaan dari pabrikan ini, waduh, saya rasa kurang banget sih. Untuk bobot X-Max yang lumayan agak berat ya, ini kurang banget. Malah kayak bagel, kayak keras kalau ditekan. Tapi saya kurang tahu kalau misalkan kita belinya dari baru ya, dari dealer. Saya kan beli second di saat umur motor ini udah 1 tahun teman-teman. Tapi tenang, untuk pengereman sebenarnya bisa di-upgrade kalau kitanya emang mempunyai dana untuk upgrade ya teman-teman. Misalkan kita nih punya dana lebih buat upgrade pengereman, kita bisa langsung ganti dari mulai selang rem, terus ke master rem, terus ke kalipernya, dan yang terakhir baru piringan cakramnya. Tapi untuk kalian yang misalkan wah budgetnya kurang nih, gak apa-apa, kalian cukup ganti selang rem aja ya. Selang rem gak harus ini ya, gak harus merek Hell. Karena ada merek-merek yang lain yang recommended juga, seperti TDR atau SRP mungkin. Nah itu baru di sektor pengeremannya ya teman-teman. Yang kedua itu di penerangan lampunya yang nggak redup sih, cuma biasa aja gitu. Terang juga enggak. Kalau saya bandingin sama NMAX Gen 2, dulu kan sebelum saya punya ini saya pakai NMAX Gen 2 teman-teman. Dan itu masih lebih terang daripada X-Max ini. Gak tahu juga sih motor segede gini kok penerangannya kayak mini banget gitu. Sebenarnya untuk jangkauan penerangannya lebar-lebar aja sih, lebar banget, cuma kurang tebal, jadi kurang jelas gitu. Apalagi lampu jauhnya tuh, aduh, kayak nggak ngaruh apa-apa. Kita misalkan pencet lampu jauh juga kayak nambahin cahaya dikit doang gitu kan. Jadi untuk ini, untuk penerangan kalian harus upgrade ya, atau gak harus upgrade penerangan, atau maksudnya gak harus upgrade headlampnya sih. Cuma bisa juga kalian nambahin dengan lampu laser yang anti fog yang kayak gitu kan. Ada yang kecil-kecil, 2 biji dipasang kan, yang bisa warna kuning juga. Nah itu juga bisa buat nambahin penerangan motor kalian. Kalau misalkan kalian ganti headlamp terlalu mahal, ya itu aja dulu. Boleh kalian coba. Untuk reviewnya banyak kok di YouTube. Dan saya rasa untuk penerangannya ditambah laser-laser kayak gitu, itu lumayan ya, lumayan ngebantu banget. Apalagi buat kalian yang suka touring-touring malam, wah itu pasti kurang enak lah kalau pakai X-Max ini, kalau pakai bawaan pabrikannya ya. Oh ya, sebelum lanjut ke
hal yang ketiga, ini saya ngingetin dulu, ini cuma pendapat saya tentang X-Max Old ya teman-teman. Kalau untuk X-Max-nya saya belum tahu karena saya juga belum pernah nyoba dan belum ada kenalan saya yang punya juga. Jadi sekarang kita bahas X-Max Old aja ya. Untuk yang ketiga itu ininya teman-teman, ban bawaan pabriknya. Ban bawaan pabriknya itu keras banget, licin banget. Terus kadang ini gak tahu saya doang atau orang-orang lain juga ngerasain. Kadang kalau kita ngelindes ini apa yang putih itu marka jalan itu kita langsung wah ke kiri ke kanan tuh motor. Dan waktu itu juga saya ngerasanya begitu teman-teman. Cuma bannya udah langsung saya ganti karena ya kurang safety sih. Saya juga ganti bukan pakai ban yang mahal, saya cukup pakai ban Maxxis Victra aja. Yang penting lebih enak lah daripada yang originalnya. Mungkin untuk keawetan yang original emang lebih awet ya, lebih tahan lama gitu. Tapi untuk segi kenyamanan kayaknya kurang. Saya gak rekomendasiin sih. Tapi kalau misalkan kaliannya emang udah ban bawaan pabriknya udah cukup, ya gak apa-apa juga dipakai terus, gak usah diganti. Nanti aja gantinya kalau misalkan udah gundul, udah habis, udah botak, baru ganti itu, gak apa-apa. Ini mah cuma apa ya, unek-unek saya aja. Apa aja sih kekurangan X-Max itu gitu kan. Terus yang keempat itu kadang si X-Max ini limbung teman-teman. Kadang kalau kita ngelindes jalanan jelek gitu kan, ya sama aja kayak tadi efek ban itu ngeliuk-liuk. Nah bedanya ini limbungnya tuh kayak ngelawan gitu. Si motornya kayak kita pengen belok kiri, ini malah pengen belok kanan gitu. Kita pengen belok kanan, malah ngelawan ke kiri. Nah itu yang jadi keluhan saya yang pertama di saat saya pakai motor ini. Udah mah gede gitu kan, terus limbung juga. Bisa aja kita mental kan sama motor ini. Apalagi yang udah biasa dari lama pakai motor kecil, pasti ya motor kecilnya maksudnya kayak matic kecil gitu ya teman-teman. Itu pasti ngerasa kayak motor berat banget gitu kan. Tapi hal itu bisa diminimalisir dengan memasang strut bar ya. Jadi strut bar itu kayak besi gitu, pasang untuk nyambungin frame-nya teman-teman. Jadi si frame itu disambungin kiri kanan dan jumlah besinya itu ada 2 biji. Nah itu lumayan sih, itu lumayan meminimalisir rasa limbung dari motor ini. Walaupun ya kadang-kadang juga masih ada sih. Saya juga gak tahu ini gimana ngilanginnya. Mungkin kudu ganti ini ya, kudu ganti shock breaker. Karena saya masih pakai shock breaker bawaan yang sangat-sangat empuk, terlalu empuk. Jadi untuk dipakai bermanuver di kecepatan tinggi itu kurang enak teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk touring, untuk boncengan, jalan-jalan santai, yang jelas lah shock empuk itu lebih jos gitu kan. Nah jadi begitu. Ya mungkin lah nanti saya sharing lagi pengalaman kalau udah ganti si shock breaker dengan yang aftermarket ya teman-teman. Dan yang kelima, ini sih nggak buat semua orang ya. Ini buat orang-orang yang tinggi badannya 170 cm ke bawah seperti saya. Jadi saya itu tinggi 170 cm teman-teman. Dan saya ngerasa X-Max itu gila, tinggi banget. Sebenarnya nggak tinggi sih karena joknya lebar. Jadi saya tuh jinjit banget teman-teman. Jinjitnya itu yang di ujung banget. Kaki kiri saya di ujung, cuma jari-jari doang yang nempel ke aspal. Terus yang kanan juga
sama, cuma jari-jari doang yang nempel ke aspal. Gimana ya, pengennya sih badan yang ditinggiin. Tapi karena gak bisa, jadi saya bikin motor ini yang jadi pendek, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal datang aja bengkel-bengkel yang sediain ini, yang bisa pasangin lowering kit. Tapi aduh, susah banget. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena untuk pasang lowering kit itu nggak semuanya bagus ya. Kalian harus benar-benar pasang di tempat yang udah terpercaya sama banyak user XMAX juga. Karena gini teman-teman, dulu saya juga, nggak usah saya sebutin lah di mananya saya pasang lowering kit. Itu pas saya pasang, wah jeduk banget. Bahkan di jalanan yang jelek, tapi nggak terlalu jelek ya, cuma dikit-dikit doang itu, wah jeduk terus aja gitu. Apalagi saya kan sering boncengin anak di depan kan, wah itu tuh pas kita boncengin anak, bahkan di jalan rata pun, di jalan yang nggak ada jelek-jeleknya, itu kerasa teman-teman, masih jeduk. Nah dari situ saya nyari nih lowering kit yang lebih oke gitu kan, yang harganya lebih mahal. Gak apa-apa lah lebih mahal, yang penting performanya juga ini ya, puas gitu, bikin kita puas performanya. Aduh. Nah jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kalian udah dipendekin depannya masih terasa tinggi juga, kalian bisa papas joknya, dan bisa juga sekalian pendekin ukuran shocknya juga. Kan bawaan XMAX itu 350 mm 350 mm ya teman-teman. Jadi kurang lebih segitulah. Nah jadi kalian ganti si shock breaker orinya dengan yang lebih pendek. Bisa pakai 330 mili atau mungkin yang 310 mili juga bisa. Yang buat NMAX tuh. Cuma ya looksnya jadi agak aneh gitu kan. Jadi kayak motor ceper dan rawan gasruk juga. Ya selalu ada resiko di balik modifikasi ya teman-teman. Apalagi sampai modifikasi ketinggian, kelebaran gitu, selalu ada harga yang harus dibayar gitu kan. Dan ini secara khususnya saya ngebahas XMAX Old, bukan XMAX yang connected. Karena seperti yang saya sebutin tadi, untuk XMAX connected saya belum pernah nyoba teman-teman. Dan saya belum pernah ngobrol juga sama teman-teman yang udah punya, gimana impresi mereka terhadap motor XMAX connected. Jadi saya belum bisa menyimpulkan. Tapi untuk XMAX Old, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi cukup segitu dari pengalaman saya memakai XMAX ini. Dan buat kalian yang berniat untuk membeli, kalian wajib tahu hal-hal yang tadi ya teman-teman. Dan buat kalian yang lagi nabung, semangat terus buat nabung membeli XMAX-nya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video saya di hari ini. Dan buat teman-teman yang menonton, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya. Oke, jangan lupa juga like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Saya akhiri video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.